3 cara yang bisa lo terapin ketika mau bangun akun, entah itu di Instagram, TikTok, ataupun di YouTube. Dan strategi ini lagi gua coba dan bahkan gua ngelihat banyak banget potensi cuan melimpah. Sekarang gua ngerti kenapa orang-orang yang udah sukses menjadi content creator bahkan jadi influencer, duitnya iya nggak habis-habis. Sumbernya dari sana dari sini terus masuk. Tapi sedangkan kita ini masih aja selalu bertahan di tempat. Coba lo drop di kolom komentar, udah sampai mana perjalanan konten lo? Nah kali ini gue bakal bagiin 3 strategi yang menarik dan ini bisa mendatangkan cuan yang sangat luar biasa. So don't go anywhere, jangan lupa be smart audience, gue bakalan bahas kenapa sih lo semua stagnan di sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini banyak orang flexing, mempertontonkan kemewahan, pendapatannya dan bahkan mereka juga mendapatkan validasi dari para audiens. Tapi ya kita nggak tahu di balik semua itu apakah benar atau tidak. Tapi yang jelas bukan itu yang bakal gua bahas. Seandainya lo punya sosial media, lo tau nggak bahwa di dalam itu semua ada yang namanya sumber cuan. Kenapa sih dalamnya ada sumber cuan? Karena udah pernah gua bahas sebelumnya bahwa sosial media itu punya sistem yang namanya AI recognition. Mereka bisa membaca setiap gerak-gerik si audiens itu sendiri. Nah, kalau lo cuman main di sosial media sebagai alat untuk mencurahkan keluh kesah, kemudian cari validasi, wah sayangnya di tahun 2025 ini lo pasti bakal jadi penonton. Di mana orang lain udah sukses, lo cuman bisa meratap di balik layar kamera. Poin yang paling utama adalah ketika gue kemarin sempat sharing sama teman-teman gue yang ikut kelas, kemudian berbicara masalah gimana ngebangun sebuah brand. Nah ketika gue coba telisik lebih dalam, teman gue ini kurang memahami habit dan psychology dari audiens itu sendiri. Padahal kalau menurut gue ketika mau jualan itu minimal kita harus tahu dulu siapa target marketnya, kemudian juga seperti apa minat mereka dan perilaku mereka. Nah, jadi ketika kita ingin berjualan, lo mau jualan di TikTok, jualan di Instagram, jualan di YouTube, jualan di Shopee, Tokopedia, kemudian Lazada, masing-masing itu pasti punya audiens. Tapi sayangnya nggak semua orang tuh bisa memahami gimana sih cara approaching ke mereka. Lebih condong kita hard selling lah, kemudian juga kasih promo-promo menarik, tapi nggak semua orang itu tertarik dengan promo seperti itu. Nah, gue udah bahas juga di konten sebelumnya mengenai supply and demand. Tapi kali ini gue bakal bahas yang namanya customer profile. Ada 3 strategi yang mulai sekarang lo harus coba buka seminggu sekali di bagian akun lo. Mari kita bahas di slide yang ini. Ketika lo mau konten, mau jualan, lo jangan sampai kita asal-asalan. Karena yang paling utama adalah gue sempat bahas juga di beberapa waktu yang lalu mengenai AI recognition dan juga model bisnis dari sosial media. Oke, ketika kita bicara model bisnis sosial media adalah economical attention. Setiap platform pasti sangat suka banget dengan orang-orang yang mencari atensi. Tapi kita nggak cukup dengan atensi doang. Ada satu poin yang sangat mendasar dan yang bisa lo terapin dari sekarang adalah mengumpulkan demografi audiens. Ya mungkin ini hal yang paling biasa dibicarakan oleh orang lain. Tapi tahu nggak? Demografi audiens itu sangat penting ketika apa? Ketika kita mau berjualan produk. Kita ambil contoh kasus, kali ini gue lagi jualan properti yang harganya mulai dari 500 juta sampai 1,6 miliar. Kalau kita nggak ngerti demografi audiens, gimana kita mau mentargetkan produk tersebut kepada mereka. Jadi gue bakal kumpulin dulu nih, usia 25 sampai 34 tahun itu berapa penghasilannya di Kota Bandung. Kemudian usia 34 sampai 45 berapa penghasilannya. Nah, kemudian kita ambil range di situ. Biasanya orang-orang yang butuh rumah itu di rentan usia berapa. Nah, kalau udah ketemu rentan usianya berarti kita bisa analisis pekerjaan mereka itu siapa. Misalnya mereka seorang buruh pabrik, mereka misalnya pekerja kantoran, mereka misalnya wirausahawan. Nah, di sana gue bakal analisa lagi, yaitu kira-kira nih penghasilan mereka atau pengeluaran mereka per bulannya berapa. Dengan kita tahu yang namanya demografi audiens, ini kita bisa dapetin data yang cukup signifikan untuk mengukur daya beli mereka. Lalu yang berikutnya adalah, yuk kita masuk ke slide yang kedua. Ketika lo udah mengumpulkan yang namanya demografi audiens, sekarang waktunya lo mengumpulkan yang namanya psikografi audiens. Nah,
psikografi ini berkaitan dengan yang namanya kepribadian, lifestyle mereka, dan minat mereka. Nah, tentunya ketika lo jualan di Shopee dan juga di TikTok Shop, pasti dong ada beberapa hal yang sangat jauh berbeda. Jadi, ketika lo mau berjualan di TikTok, tentunya kan lo mesti ngikutin namanya trendsetter. Jadi, apa sih yang lagi FOMO, apa sih yang lagi viral di sana? Karena kalau lo tahu, audiens di TikTok itu adalah orang-orang yang biasanya lebih condong itu punya kepercayaan tinggi kepada orang yang sudah terbangun personal brandingnya. Tapi kalau di Shopee itu cenderung ke review toko dan berikutnya mereka juga harus ngelihat siapa nih di balik layarnya ini ketika live streaming. Nah, apakah tren ini cocok di produk lu atau enggak? Ketika lo mau berjualan, makanya ketika kita bicara psikografi ini emang agak sulit. Kemudian nilai apa sih yang bakal lo kasih ke mereka? Seandainya misalnya lo jualan parfum, ketika lo jualan parfum, kemudian juga lo mau ngasih poin apa ke mereka nih keunggulannya? Misalnya bau badan yang hilang karena parfum lo punya, kemudian juga wanginya yang tahan lama dan kemudian tanpa alkohol, kemudian kemasannya yang berbeda ataupun mewah atau berbeda dari yang lainnya. Nah, psikografi ini akan berkaitan dengan apa? Strategi konten berikutnya. Jadi biasanya orang-orang itu butuh psikografi audiens ketika mereka akan melancarkan campaign, kemudian juga sedang mengembangkan produk yang sesuai dengan audiens-audiens yang ada di e-commerce ataupun di sosial media. Ketika lo udah menguasai yang namanya demografi audiens, psikografi audiens, berarti sekarang lo tinggal pelajari yang namanya perilaku dari audiens. Nah, dari 3 platform besar yang ada, Instagram, YouTube, TikTok, itu benar-benar kentara sekali. Ketika lo misalnya udah ngonten lama gitu ya di TikTok, lo pindah ke Instagram, itu pasti agak ngos-ngosan. Kalau seandainya lo belum se-viral misalnya ya kreator A gitu. Kalau orang udah punya nama di satu platform buat naik di platform lain lebih gampang. Tapi gue ngerasain banget perpindahan dari TikTok kemudian gue lempar lagi konten gue ke Instagram itu jauh banget viewsnya. Kenapa? Mereka beda banget nih karakternya. Perilakunya mereka nggak suka dengan patching cepat. Mereka lebih senang dengan patching yang 3 sampai 9 detik tuh. Jadi intinya kita harus bisa mengemas tujuan kita mau ngomongin apa gitu. Tapi tersirat. Kalau di TikTok itu nggak bisa. Kita kalau terlalu bertele-tele 6 sampai 9 detik, oh udah deh keteteran. Itu yang gue rasain sekarang. Nah, perilaku ini cocok untuk produk apa? Itu bisa lo langsung developing di situ. Lo bisa langsung kembangin, lo bisa langsung telusuri lebih dalam. Dan gua ngerasa nih guys, kalau misalnya gue sekarang nih jualan properti, gua mau jualan di Instagram cocok nggak sih? Bisa jadi. Gua mau jualan di YouTube, apakah cocok? Insya Allah cocok. Kenapa? Karena di YouTube ini banyak orang-orang intelek, kemudian juga orang-orang yang suka dengan deep diving. Nah, di Instagram ini orang-orang suka dengan estetika seperti estetika bangunan, kemudian keindahan interiornya, ini bisa jadi daya tarik untuk audiens di Instagram. Lalu bagaimana dengan di TikTok? Nah, kalau gua lihat di TikTok ini kan tentunya ada kemampuan daya beli yang berbeda, tapi tidak sedikit juga orang-orang besar yang mulai bermain di sana untuk meletakkan exposure. Tapi dari ketiga platform ini, mana sih yang lebih bisa mendatangkan trust untuk kita? Jadi gain your trust-nya tuh di mana nanti gitu loh. Apakah di Instagram atau YouTube? Kalau cari exposure udah jelas di TikTok tuh lebih mudah. Jadi 3 poin itulah yang sekarang gua lagi rangkum dan ketika gua isi semuanya, kemudian kumpulkan semuanya, ternyata ada sumber duit yang sangat luar biasa sekali. Oke, jadi kesimpulannya adalah ketika lo udah paham yang namanya demografi audiens, psikografi audiens, perilaku audiens, gue yakin lo bakalan dengan mudah menentukan tujuan di akhir lo tuh apa. Karena banyak orang itu terlalu FOMO, membuat standar diri dengan orang lain yang jauh berbeda. Jadi lo udah punya standar si A, gue harus kayak dia. Padahal ya lo tahu sendiri kan, yang namanya rezeki nggak bisa dipaste, yang namanya kesuksesan nggak bisa dipaste. Tapi minimalnya ketika lo menguasai customer profile dengan baik, ide-ide gila, kemudian konsep-konsep yang out of the box itu bisa keluar banget. Ya memang tidak semua orang bisa sukses. Karena ya pada umumnya orang-orang sukses itu akan terus berkembang, akan terus dinamis. Mereka akan terus menganalisis. Nah, jadi yang paling utama adalah ketika lo mau bangun bisnis, ketika lo mau ngembangin usaha lo, ketika lo mau developing produk, ketika lo mau jadi seorang marketing strategi, 3 poin ini bisa jadi fondasi utama supaya apa?
supaya bisa mengkoneksikan antara supply and demand. Dan lo juga bisa analisis apakah produk ini ada demand-nya, bagaimana persaingannya, dan kemudian apakah produk ini bisa nggak diterima sama audiens. Dan itu semua lagi gue kembangin juga guys. Mohon doanya aja, semoga brand gue ini bisa berjalan dengan baik karena masih panjang banget perjalanannya. Ada beberapa hal yang harus gue raih juga. Dan intinya adalah jangan pernah menyerah dengan apa yang lagi lo hadapi masalahnya. Tapi yang jelas, cobalah untuk menganalisa lebih dalam lagi dan cobalah untuk tambah skill baru supaya lo semua itu bisa lebih baik lagi dan bisa meraih peluang-peluang lain yang belum orang lain sambangin gitu ya guys. Jadi hanya segini aja kontennya, semoga bermanfaat dan kalau ada pertanyaan boleh drop di kolom komentar. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.